Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi ya dengan saya, pastinya di mata pembelajaran akuntansi ya. Untuk hari ini mata pelajarannya itu akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nah, untuk di kelas 3 kita fokus ke perusahaan manufaktur. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian yang pertama itu soal absen. Jadi tolong jangan lupa absen ya, karena absen ini itu berlaku sampai jam mata pelajaran saya saja. Setelah selesai mata pelajaran saya, absen sudah tidak bisa diakses lagi karena di sini itu sampai kemarin ya masih ada beberapa anak yang tidak pernah absen sama sekali di mata pelajaran saya. Entah itu karena alasannya apa, entah bangun kesiangan atau apa, saya nggak tahu. Saya mengingatkan kalau seumpama kalian ini ada halangan, tolong izin ya. Jadi tolong konfirmasi kepada guru yang bersangkutan sehingga nanti di sini absen juga diperhitungkan. Terus yang kedua itu soal tugas. Yang merasa tugasnya ini belum lengkap, tolong segera dilengkapkan. Nanti saya akan share data siapa saja yang belum selesai tugasnya. Nah, yang kemarin kan terakhir kita sampai ulangan harian 1. Nah, itu juga ada yang belum mengumpulkan. Di sini yang mengumpulkan baru 6 anak. Terus yang lainnya belum ya. Yang belum saya bacakan ya, itu ada Anggarda, Dani, Denis Kevin, Dito, Immanuel Nanda, Rizal, Sekar Ayu, sama Stefani. Nah, ini saya tunggu ya tugas kalian karena tugas kalian ini buat penilaian kalian juga. Terus yang butuh nilai itu kalian ya. Jadi kalian apa ya? Inisiatif sendirilah, kalau belum mengerjakan segera dikerjakan, segera dikumpulkan. Jangan nunggu guru atau wali kalian mengoyak-ngoyak kalian gitu. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang jurnal penerimaan kas. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang jurnal khusus. Nah, isi dari jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, sama jurnal penjualan. Nah, untuk yang jurnal penerimaan kas kemarin kan sudah dipelajari. Sampai saat ini nggak ada yang tanya, saya anggap kalian sudah paham ya, dimana jurnal itu kalau dia menerima kas atau menambah kas itu maka dibuat jurnal penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu berasal dari mana? Bisa jadi dari pelunasan piutang, terus bisa jadi juga dari penjualan secara tunai gitu. Terus hari ini kita akan belajar tentang jurnal pengeluaran kas. Biasanya di sini disebut dengan JKK ya. Dimana JKK ini itu nanti jurnal yang transaksi yang akan dicatatnya itu pembelian secara tunai. Terus pembayaran sewa, pembayaran gaji. Berarti kalau yang namanya jurnal pengeluaran kas berarti transaksi yang kasnya ini keluar atau kasnya ini itu berkurang gitu. Nah, untuk pembuatan jurnal umumnya dalam penerimaan kas ini itu dalam pengeluaran kas ini jurnalnya digunakan atau dibuat dengan dua sistem. Yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh di sini. Di sini saya membuat dua contoh ya. Nah, di sini pada tanggal 5 Februari 2019 PT ABX membeli bahan baku sebanyak 500 gulung dengan harga per gulungnya itu 1 juta. Terus diminta transaksi ini mencatat jurnal umumnya menggunakan metode periodik sama perpetual. Yang pertama kita kita buat dulu jurnal periodiknya. Nah,
Untuk akunnya itu pembelian bahan baku di debit, terus kreditnya itu kas, karena ini kan membeli, jadi kasnya keluar, uangnya keluar. Nah untuk penghitungannya itu gampang ya, tinggal kita kalikan 500 dikali dengan 1 juta. Berarti di sini kita hitung 500 dikali dengan 1 juta, ada 500 juta. Terus kasnya juga sama, ada 500 juta. Nah seperti ini, itu untuk jurnal periodik. Terus habis itu kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas, dimana jurnal pengeluaran kas ini kolomnya ada tanggal, keterangan, sama ref. Nah untuk debitnya itu ada utang dagang, terus nama akun, ref, sama jumlah. Nah ini disebut juga serba-serbi. Terus yang dikredit itu kas sama potongan pembelian. Nah ini tadi kalian sudah membuat jurnal umum sistem periodik. Sekarang kita masukkan ke dalam jurnal khususnya atau jurnal penerimaan kas JKK. Nah ini tanggalnya itu tanggal berapa tadi? Itu di tanggal 5 Februari. Seperti ini. Oh sorry, ini 5 Februari ya, bulan 2. Kok kayak gini ya, gini aja, 5 Februari. Sorry. Kita ubah dulu ininya ya, formatnya ke tanggal, gini aja ya. Terus nomor bukti ini biasanya dikosongin ya, itu nomor bukti tergantung dengan nomor fakturnya. Terus keterangannya apa di sini? Di sini keterangannya pembelian bahan baku, karena ini kan membeli bahan baku. Di sini kita tulis pembelian bahan baku. Nah ini terus akunnya ini yang ini pembelian bahan baku, ini akunnya di sini kita tulis juga, kita tinggal copy aja ya, gini. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai di sini, berarti 500 juta. Terus kasnya juga berapa? Kasnya juga sama 500 juta. Nah gini, terus udah tinggal kita jumlah. Jadi nanti debit sama kredit harus sama. Kita jumlah ya. Nah kredit debit harus sama. Jadi kalau kalian menghitungnya di Excel tuh lebih mudah, karena kan kalian tinggal copy akunnya, terus perhitungannya juga tinggal pakai rumus gitu. Nah ini udah jadi satu untuk di sistem periodik. Nah untuk selanjutnya kita buat ke sistem perpetual. Nah untuk akunnya ini persediaan. Untuk akun yang sistem perpetual itu persediaan bahan baku ada di debit, terus kasnya ada di kredit. Nah kita buat ini akun nominalnya juga sama ya, tadi 500 dikali dengan 1 juta. Nah kasnya juga sama. Nah udah jadi, terus kita masukin ke jurnal khususnya nih. Kita copy lagi tanggalnya,
Nah, di sini keterangannya itu diganti dengan persediaan bahan baku. Untuk keterangannya di sini itu sama kayak yang di atas tadi, pembelian bahan baku. Nah, untuk yang nama akun yang diserba-serbi ini ditulis yang ini tadi, yang di jurnal periodik akun yang di akun sistem ini perpetual persediaan bahan baku dengan nominal juga sama 500 juta. Terus kasnya yang dikredit juga sama 500 juta. Nah, untuk jumlah itu juga harus sama, debit sama kredit harus sama. Ini kalau satu enak ya, kalau transaksinya cuma satu. Nah, sudah sampai di sini bisa dipahami nggak? Saya ulang lagi ya. Jadi ini tadi contohnya. Nah, untuk pencatatan jurnal umum pembelian pengeluaran kas ini digunakan atau dicatat dengan dua sistem, yaitu sistem periodik sama sistem perpetual. Sistem periodik itu akunnya yang di debit itu pembelian bahan baku, terus yang di kredit itu kas, karena kasnya ini kan keluar. Nah, untuk yang sistem perpetual itu akunnya yang di debit itu persediaan bahan baku, sama kasnya itu yang di kredit, karena kasnya uangnya yang keluar. Nah, habis itu kalian buat jurnal khususnya. Jangan lupa yang pertama itu nama PT-nya apa, terus jurnal yang kita buat apa, terus periodenya ini itu bulan apa gitu ya. Kebanyakan kebalik ya, itu nulisnya jurnal apa yang kita buat dulu, terus habis itu baru PT. Itu salah, yang benar PT dulu, terus jurnal apa yang mau kita buat, terus habis itu periodenya. Nah, untuk kolom JKK ini itu ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, terus yang di debit itu ada utang dagang sama serba-serbi. Serba-serbi isinya nama akun, ref, sama jumlah. Terus yang di kredit itu kas sama potongan pembelian. Nah, habis itu terus kalian masukin tuh yang jurnal umum kamu masukin ke dalam ini jurnal khusus. Nah, ini tanggalnya tadi tanggal 5, terus keterangannya tadi ini kan digunakan untuk membeli bahan baku. Terus untuk akunnya, nama akun ini pembelian bahan baku. Terus jumlahnya ada 500 juta, kasnya juga ada 500 juta, kayak gitu. Terus yang perpetual juga sama sih, hampir sama ya, tinggal nama akunnya aja yang beda. Terus untuk memasukkan ke jurnal khusus juga sama, ini tanggalnya, tanggal berapa tadi, terus keterangan tadi kan digunakan untuk pembelian bahan baku. Terus untuk nama akun di sini sama dengan yang di sini, persediaan bahan baku. Terus jumlahnya tadi berapa, 500 juta, kasnya keluar sebesar 500 juta. Nah, untuk debit sama kredit ini harus balance gitu. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua itu tadi PT ABX kan membeli bahan baku sebanyak 500 dengan harga 1 juta per gulung. Nah, itu dikenakan biaya angkut bahan baku sebesar 1.050.000. Terus diminta mencatat biaya angkut bahan baku menggunakan sistem periodik dan perpetual. Nah, ini yang diminta itu hanya mencatat biaya bahan bakunya saja ya. Jadi kita lihat tadi biaya bahan baku sebesar 1.500.000. Nah, akunnya apa?
sistem periodiknya. Di sini biaya angkut di debit sebanyak nih 1.050.000. Nah, kasnya berapa? Kasnya juga sama 1.110.050 gini. Nah, kan udah. Terus kita tinggal masukin ke nih jurnal jurnal pengeluarannya. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 5 Februari. Nah, keterangan. Jadi keterangannya di sini apa keterangannya? Keterangannya biaya angkut bahan baku. Terus nama akunnya apa? Nama akunnya tadi biaya angkut. Gini ya, ini di copy. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya 1.050.000. Nah, kasnya ini gimana? Nah, kasnya sama. Nah, terus dijumlah. Jumlahnya harus sama juga ya. Debit sama kredit harus balance. Umpama nggak balance, kalian koreksi lagi. Tapi sih ini kebanyakan balance terus sih ya, karena kan akunnya debit sama kredit ini kan sama. Nah, ini sudah jadi. Terus untuk pencatatan sistem perpetualnya, di sini bahan baku, persediaan bahan baku sama kas ya, sama kayak tadi. Ini tinggal kita copy. Gini, terus kasnya gini. Terus tinggal kita masukin lagi ke sini jurnalnya. Tanggal tadi tanggal 5 Februari. Terus untuk keterangannya di sini apa keterangannya? Pembelian bahan baku. Terus untuk nama akunnya tadi lihat di sini. Persediaan bahan baku dengan nominal 1.050.000. Kasnya juga 1.050.000. Nah, udah selesai gini jumlah. Ini sama. Gini. Gitu. Biasanya kalau di soal itu langsung diminta untuk membuat jurnal pengeluaran kasnya, enggak harus ini ya, enggak harus diminta untuk mencatat ke jurnal sistem periodik atau perpetual dulu, tapi biasanya atau kebanyakannya sih ya langsung diminta untuk membuat pengeluaran kas. Nah, misal kalau diminta langsung membuat jurnal khusus pengeluaran kas, jadi kalian nggak usah bingung aja, kalian tinggal buat ininya kolomnya gitu kan. Terus habis itu kalian baca transaksinya, terus untuk keterangannya juga ini langsung gitu, nggak usah membuat di jurnal periodik sama perpetual. Nah, untuk jurnal khusus metode periodik sama perpetual itu sama, cuma nama akunnya yang beda gitu. Nah,
Untuk lebih lanjutnya, kalian nanti coba dikerjakan evaluasinya. Kalau nggak bisa atau kurang paham, bisa tanya kepada saya. Kayak biasanya ya, pertanyaan dilakukan sampai jam 4 sore gitu ya. Gitu. Nah, untuk latihan soalnya nanti akan saya share. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Jadi kita hari ini membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Oke, selamat belajar ya. Selamat siang.